Warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 11 MIPA dimanapun Anda berada, mari kita bahas tentang soal keseimbangan benda tegar. Seperti contoh yang kita tayangkan di sini, ada sebuah tangga seberat 500 Newton diletakkan pada dinding sebuah hotel seperti gambar. Nah, jika dinding selasar yang bawah ini licin, lantai juga dindingnya licin, lantainya kasar, dan posisi tangga tepat akan tergelincir. Tentukan koefisien gesek antara tangga dengan lantai. Nah, mana yang koefisien gesek? Ini ada di sini, ya. Penjelasannya ada 3 persyaratan yang harus kita penuhi nanti, yaitu sigma F pada sumbu X sama dengan 0, ini syarat keseimbangan. Kemudian sigma Fy sama dengan 0, dan sigma tau momen gaya sama dengan 0. Ini 3 persyaratan yang harus kita penuhi untuk syarat keseimbangan. Jadi ini, kalau kita lihat teori tentunya mudah ya. Nanti langkah berikutnya adalah kita menggambarkan gaya yang bekerja pada sistem. Nah, kita lihat gaya yang bekerja, kita mengikuti di sini. Jika di sini titik A, maka NA ini. Apa sih NA itu? NA adalah gaya normal pada titik A. Ya. Ini. Apa sih gaya normal? Gaya yang tegak lurus bidang. Jadi ini bidangnya ya. Dinding. Kemudian ini tegak lurus dia. Nah, ini adalah NA. Jadi dia tegak lurus dengan bidang. NB juga pada titik B. Jadi gaya yang tegak lurus pada titik B itu adalah gaya normal pada titik B adalah NB. Kemudian gaya gesek pada lantai arahnya adalah berlawanan dengan arah gerak. Memang ini sistem masih seimbang, tapi cenderung bergerak ke kanan, ke sana ya. Nah, ini cenderung gerakannya akan saya buat yang besar. Nah, ini dia cenderung bergerak ke sana. Cenderungnya. Jadi nanti gaya geseknya adalah melawan gerak. Nah, jadi gaya geseknya ini F. Nah, maka NB sama F tegak lurus, kemudian NA dengan juga tegak lurus di titik A. Nah, sekarang gaya berat batang itu pas di tengah batang. Jadi ini adalah WAB. Jadi W batang AB. Ya. Maka kita mendapatkan gaya alami NA, NB, WAB, dan gaya gesek. Untuk NA dan F itu memenuhi syarat sigma Fx 0 ya. Saya hapus dulu. Saya buat kecil supaya tempatnya cukup. Saya perkecil ukuran. Nah, dan saya hapus. Saya tulis sigma Fx sama dengan 0. Nah, yang ke kanan NA positif. Jadi kita cari gaya yang horizontal atau sejajar sumbu X. NA itu ke kanan positif. Kemudian gaya gesek ke kiri negatif sama dengan 0 ya. Karena gaya horizontalnya NA dan F. Ini untuk sigma Fx 0. Sehingga harga NA sama dengan gaya geseknya. NA sama dengan gaya gesek. Ya. Nih. Selanjutnya Fy ya. Sigma Fy sama dengan 0.
NB yang positif ke atas, WAB negatif ke bawah. Ini adalah gaya yang dalam garis kerja sumbu Y. Jadi NB-nya sama dengan WAB. Nah, ini yang sigma FY. Kemudian sigma tau-nya mana? Nah, kita lihat. Sigma tau, ya, sigma tau sama dengan 0. Karena titik A, ya, di titik A, gitu, maka nanti gayanya adalah NB kali CB. NB kali CB. Kalau misalnya arahnya ini, nah ini cenderung mutar berlawanan jarum jam. Nah, nanti persetujuannya kalau misalnya berlawanan negatif, ya nanti kita negatif. Kemudian WB arahnya ke sana, WAB, nah arahnya ke sana. Misalnya arahnya berlawanan, jadi misalnya positif. WAB dikalikan jaraknya ke A setengah CB. Kemudian gaya gesek bisa saya panjangkan ke sini terhadap titik A, arahnya nah ke sana, searah dengan WAB. Jaraknya AC, maka ditambah gaya gesek dikalikan AC sama dengan 0. Nih. Sehingga untuk sigma tau-nya ini, ya, maka WAB kalikan setengah CB ditambah dengan F kalikan AC, ini sama dengan NB dikali CB. Nah, ini boleh seperti ini. Kan nilai-nilainya. Nah, kita lihat pembahasannya di sini. Ya. Oh, ini untuk jaraknya. Diketahui AB-nya 10. Ini ya. AB-nya 10. Ini 8, yang vertikal 8, horizontal 6, maka yang miring 10. Jadi jari-jarinya 10 ini. Nah, ini sigma FY. Jadi beratnya 500. Kemudian ini di B-nya ya, ini dia pakai di B, tau di B. Saya pakai tau di A, nanti ketemunya sama. Nah, ini yang sudah kalian kutip. Ini seperti ini. Nah, saya lanjutkan tadi penjelasan saya, ya. Nih. WAB dikali setengah CB ditambah F kalikan AC sama dengan NB kalikan CB. Nah, ini harga kita masukkan. WAB beratnya tadi 500, CB itu 6, jadi setengahnya 6. Ini gaya gesek, kita biarkan dulu. F AC itu 8, NB sama dengan WA, jadi 500 kalikan CB-nya 6. Ini kalau sudah ada harganya langsung kita masukkan bisa. Nah, jadi ini 1500 ditambah F kali 8 sama dengan 3000. Ya. Jadi
F8 ini sama dengan F kali 8 ini sama dengan 3000 kurangi 1500. Nah, jadi F-nya sama dengan 1500 dibagi dengan 8. Nah, 1500 dibagi dengan 8. Padahal F itu mu kali N. Tadi F-nya itu sama dengan NA. Jadi F mu kali NB, 1500 per 8. Jadi NB-nya itu sama dengan berat 500 sama dengan 1500 bagi 8. Nah, ini nanti kita coret. Nah, ini 3 per 8. Jadi mu-nya ketemu 3 per 8. Nah, sama dengan yang ada di bahasan soal ini. Cuman ini menggunakan titiknya itu sigma tau di B, ya. Nih, boleh. Jadi ini penjelasan saya untuk soal yang disandarkan. Jadi nanti kalau pakai rumus langsung, maka mu-nya itu sebenarnya 1/2 tangen alfa aja, gitu. Nah, tangen alfanya berapa? 8/6. Ya. Nih, tangen ya. Ini alfanya di sini kan ini 8 dibagi 6. Jadi tangen alfanya itu 8/6. Ini 8, ini 6, sudutnya di sini. Maka mu-nya kalau sudah terbiasa kita hafal ya nggak apa-apa, 2 tangen alfa. Kan berarti mu-nya sama dengan 1/2 kali 8/6. Nah, ini kan 2, 6, ini 3, naik kan? Jadi mu-nya sama dengan 3/8 sama. Ini lebih cepat kalau kita sudah hafal ya. Oke, ini yang saya bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.